Baiklah, selamat pagi dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan memulai presentasi kami yang berjudul Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba, Studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Clarissa Adelina sebagai moderator. Saudari Eva Kristina, Hardion Arston, Kristina Cilalahi, dan Leni Krisna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami, di mana dalam mendeteksi adanya manipulasi laba yang dapat menguntungkan manajemen saja. Wardani dan Joseph menyatakan bahwa terdapat hubungan antara financial expertise dengan manajemen laba. Penelitian tersebut membuktikan bahwa komite audit yang terdiri dari paling tidak satu financial expertise akan mengurangi terjadinya manajemen laba. Namun, penelitian Gradianto dan Putri tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan dari financial expertise komite audit terhadap tindakan manajemen laba. Ukuran perusahaan memiliki peran penting dalam perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ada pandangan yang berbeda mengenai hubungan manajemen laba dengan ukuran perusahaan. Yang pertama yaitu ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan sistem pengendalian internal. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin berkurang kemungkinan manajemen laba. Perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal yang lebih efektif, memiliki tim auditor yang lebih berkualifikasi dan kompeten dibanding dengan perusahaan kecil. Ini mengarah pada keandalan laporan keuangan untuk dipublikasikan. Yang kedua yaitu perusahaan besar kebanyakan diaudit oleh tim auditor Big Five dengan auditor-auditor yang kompeten dan berpengalaman yang memberikan bantuan untuk mencegah manajemen laba. Selanjutnya, fenomena mengapa kelompok kami mengambil judul penelitian ini yaitu fenomena manajemen laba yang terjadi di sektor perbankan, yaitu yang terjadi pada Bank Senturi. Hal ini dapat kita lihat pada sejarah laporan keuangan bank tersebut. Selanjutnya, fenomena mengenai manajemen laba di bidang perbankan yang terjadi di Indonesia adalah manajemen laba pada laporan keuangan Bank Bukopin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat yang pertama itu ada apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang ketiga, apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang keempat, apakah financial expenses komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kelima, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisa secara empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba. Lalu ada yang kedua untuk menganalisa secara empiris pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap manajemen laba. Yang ketiga untuk menganalisa secara empiris pengaruh independensi komite audit terhadap manajemen laba. Yang keempat untuk menganalisa secara empiris pengaruh financial expertise komite audit terhadap manajemen laba. Lalu yang terakhir untuk menganalisa secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Saya akan membahas tentang kerangka pemikiran yang dimana variabel independen yang pertama yaitu pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba yang sebagai X1 yang ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Menurut Lin tahun 2006 membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara komite audit dengan manajemen laba. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar komite audit, maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin, sehingga besarnya komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba. Baiklah, yang kedua, pengaruh independensi komite audit terhadap manajemen laba yang dimana sebagai X2, independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Menurut Tsai et al. Tahun 2003 yang juga menyatakan bahwa independensi komite audit juga berhubungan negatif dengan discretionary accrual. Selain itu didukung oleh Ibrahim tahun 2007 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara independensi komite audit dengan manajemen laba.
Dan yang ketiga, pengaruh financial expertise terhadap manajemen laba, yang dimana sebagai X3 yaitu financial expertise berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Menurut Abbott et al. Tahun 2004 dalam Lin et al. Tahun 2006 menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara financial expertise terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menemukan bukti bahwa komite audit yang terdiri dari paling tidak satu financial expertise akan mengurangi manajemen laba. Dan yang keempat, pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap manajemen laba yang dimana sebagai X4. Frekuensi pertemuan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang dimana penelitian mengenai frekuensi pertemuan komite audit oleh Lin et al. Tahun 2009 dalam Danuharja tahun 2014 menyatakan semakin aktif komite audit melakukan rapat, semakin formal menunjukkan penurunan terhadap tingkat manajemen laba. Hal ini tersebut tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pamudji et al. Tahun 2009 dan Fitriasari tahun 2007 bahwa jumlah rapat komite audit hasilnya tidak konklusif. Dan yang terakhir variabel independennya yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, yang dimana sebagai X5 ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Menurut Marksi tahun 2001 dalam Gunawan, Ketut dan kawan-kawan tahun 2005 menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan yang lebih besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham di pihak luar. Itulah sebagai variabel independennya. Dan sebagai variabel dependennya atau Y adalah manajemen laba. Baiklah, sekian dari pembahasan saya tentang kerangka pemikiran. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Clarissa. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang kami ambil dari sini adalah metode sampling, yaitu sampel dari kriteria sampelnya adalah yang pertama perusahaan perbankan yang terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Dua perusahaan tersebut mempublikasikan financial report dan annual report untuk periode 31 Desember 2016 sampai 2018. Yang terakhir adalah perusahaan memiliki data terkait mengenai penelitian ini seperti komite audit dan ukuran perusahaan. Untuk selanjutnya adalah variabel dependennya yaitu manajemen laba, variabel independennya ukuran komite audit, independensi komite audit, financial expense, frekuensi pertemuan komite audit, ukuran perusahaan. Jenis dan sumber datanya kami ambil data sekunder, metode pengumpulan data, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Yang terakhir metode analisisnya adalah uji normalisasi. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada kurang dan salah-salah kata kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian dosen dan teman-teman semua.